Halo semuanya, kembali lagi di channel Mr. Trade-in dan welcome untuk teman-teman yang baru join ya di channel ini. Dan kali ini di episode kupas saham yang ke-15 kita akan lanjut membahas sebuah emiten yang akan listing, dan kemarin kita udah bahas ya untuk emiten RGAS, dan kali ini kita lanjut dengan membahas sebuah emiten yaitu dengan PT Master System Infotama atau kodenya yaitu MSTI. Nah, tanpa berpanjang-panjang lebar, kita akan langsung lihat ke dalam slide-nya, teman. Nah, ini merupakan sebuah slide yang saya sudah siapkan ya untuk pembahasan kali ini. Dan disclaimer on teman-teman, segala data yang akan saya tampilkan ini semuanya ataupun sepenuhnya berasal dari prospektus ya teman ya. Jadi nggak ada yang saya karang-karang sendiri, namun mungkin lebih kepada untuk analisa dan juga opini teman ya. Oke, langsung lanjut yang pertama. Untuk sekilas perseroan yang dimana ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT ya. Jadi sebagai solusi integrasi dan juga pemeliharaan sistem teknologi informasi dengan PT-nya yaitu PT Master System Infotama Tbk yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Jadi ini merupakan sebuah emiten IT ataupun ibaratnya ICT ya teman-teman ya. Jadi sebagai IT solution ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Nah, untuk prospek usahanya dari perusahaan ini yang dimana kita tahu untuk jasa solusi IT saat ini lagi terus berkembang yang depannya, apalagi kita tahu di Indonesia saat ini telah memasuki masa digitalisasi yang tentu akan membuat berbagai perseroan ataupun jenis usaha lainnya itu akan ibaratnya mempersiapkan sebuah budget ya untuk yang namanya menyelenggarakan untuk proses pengadaan IT ataupun teknologi informasi. Dan di sini perseroan sebagai penyedia jasanya tentu akan mendapat prospek yang cukup bagus ke depan, ditambah dengan digitalisasi Indonesia yang semakin berkembang dan semakin pesat ke depannya. Dan juga kita tahu semenjak pandemi kemarin itu mulai banyak yang namanya untuk work from home, kemudian hybrid ya. Dan itu tentu membutuhkan IT sebagai penyedia ataupun perantaranya. Jadi bisa dibilang dari segi prospek usaha ini merupakan sebuah emiten yang cukup bagus ya dari segi bisnisnya ke depan. Ditambah dengan ataupun gaya hidup masyarakat Indonesia yang mulai beralih kepada teknologi teman-teman ya. Jadi secara prospek saya bisa bilang cukup bagus nih untuk emiten ini, yang dimana memang bergerak langsung di dalam penyediaan untuk jasa solusi IT. Dan juga ini perusahaan juga menyediakan yang untuk hardware-nya yang mereka ibaratnya untuk perusahaan mungkin yang nggak mau ribet ya untuk dalam pengadaan dari hardware-nya juga mereka sediakan teman-teman. Oke, itu dari segi prospeknya cukup bagus kalau saya rasa. Kemudian tentu juga ada resikonya ya tentu untuk perusahaan ini bagaimana berjalan, yang dimana untuk resiko utama yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kelangsungan usaha adalah terhadap manajemen dari sumber daya manusianya ya. Karena ini merupakan solusi IT jadi bersifat jasa, dan ini tentu dalam jasa ini membutuhkan yang namanya sumber daya manusia yang kompeten teman-teman. Nah, di bidang IT ini sangat diperlukan ataupun dibutuhkan SDM yang handal di bidang tersebut karena berkaitan juga dengan mungkin dari segi programming ataupun handling ya dari segi problem untuk IT-nya. Jadi ketika SDM-nya banyak yang keluar masuk ataupun yang hilir mudik berganti ataupun yang banyak keluar masuk ya, tentu mempengaruhi nih terhadap kinerja perseroan dan juga kegiatan usahanya ya. Jadi itu merupakan resiko utama dari perusahaan ini.
Lalu untuk penawaran sahamnya yang dimana ini berkode MSTI dan di bursa akan masuk di dalam sektor teknologi dengan jumlah saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 660 juta lembar saham atau mewakili 20%. Dengan harga penawaran yang cukup lumayan tinggi, di sini di 1355 sampai 1595. Karena saat ini telah maksudnya masih memasuki dalam fase book building ya. Nah, dengan harga tersebut maka total emisi ataupun dana yang Anda dapatkan itu mencapai kurang lebih 1 triliun lebih, teman-teman. Lalu untuk jadwalnya, untuk estimasi dari offeringnya ataupun masa penawaran umum itu di tanggal 2 sampai 6 November. Jadi kurang lebih di minggu depan ya. Lalu untuk tanggal listingnya kurang lebih ataupun estimasi di tanggal 8 November mendatang. Dengan underwriter ada 2 so far sementara ini, dengan Indo Premier dengan kode brokernya itu PD dan juga Maybank Sekuritas ataupun ZP, teman. Selanjutnya kita masuk dalam rencana penggunaan dananya, yang dimana ada 2 ya teman-teman so far. Yang pertama sekitar 101 miliar ini akan digunakan perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada Bank OCBC NISP yang telah jatuh tempo ya. Ini kita lihat per tanggal 31 Juli kemarin dengan total pokok pinjaman adalah 205,6 miliar rupiah. Jadi ini dibayarkan setengah ya untuk total dari pokoknya kepada Bank OCBC. Dan kalau saya lihat memang ini tujuannya untuk pembayaran hutang, tapi lebih kepada hutang yang produktif ibaratnya teman. Karena kita tahu kalau misalnya kita pinjam kepada bank, tentu untuk suku bunga pinjamannya itu mengikuti suku bunga dari Bank Indonesia ya. Dan kita tahu saat ini suku bunga lagi cukup tinggi ibaratnya. Jadi tentu dari segi bunga pinjaman akan juga semakin memberatkan perusahaan. Dan di sini perusahaan menggunakan dana IPO ataupun ibaratnya mengalihkan sebagian dari dana IPO-nya untuk pembayaran hutang. Jadi ibaratnya untuk mengurangi beban dari bunga pinjaman kepada Bank OCBC. Jadi bisa saya bilang, walaupun tujuannya sebagai pembayaran hutang, tapi lebih kepada hutang yang produktif, teman-teman. Dan kemudian sisanya dari hasil emisi akan digunakan untuk modal kerja ya. Jadi sepenuhnya mereka gunakan untuk modal kerja di luar dari pembayaran hutang kepada Bank OCBC. Dan di sini kalau jumlahnya ya kita lihat untuk pembayaran hutangnya itu hanya mungkin sekitar 10% dari total emisi yang didapatkan. Jadi nggak sepenuhnya mereka gunakan untuk pembayaran hutang ya teman-teman ya. Jadi lebih banyak mereka gunakan sebagai modal kerja perusahaan. Next, ini emiten dalam IPO-nya ataupun prospek, khususnya mereka menerbitkan 2 program yaitu ESA dan juga MESOP. Nah, sekilas saja untuk kedua ini, yang dimana ESA merupakan program untuk pemberian saham kepada karyawan ya dengan syarat tertentu, sedangkan untuk MESOP lebih kepada option yang ditawarkan kepada karyawan untuk bisa membeli ataupun mempunyai saham dari emiten ini ya. Jadi kalau ESA sifatnya lebih kepada pemberian, namun untuk MESOP lebih kepada pilihan apakah karyawan tersebut mau membeli atau tidak. Nah, dengan kedua program tersebut, maka untuk struktur permodalannya nanti setelah pelaksanaan IPO, kemudian setelah selesai untuk program ESA maupun MESOP-nya, maka struktur permodalannya akan menjadi seperti ini. Untuk masyarakat akan muncul di sini dengan total 18,95%. Untuk ESA ini hanya 0,59%. Lalu untuk MESOP kurang lebih di 2,34%. Jadi kalau saya hitung untuk kepemilikan publik so far
masih cukup normal ya di 20%-an. Jadi ini dari segi pelaksanaan untuk IPO-nya saya bilang masih cukup wajar ya, teman-teman. Nah, untuk modalnya di sini ada 3 ya so far untuk 3 pribadi, yaitu Edi Antoni, Jupri Wijaya, dan juga Joko Gunawan. Ini kalau saya lihat, kalau saya baca-baca prospektusnya, ketiga orang ini merupakan ibaratnya founder awal ya, jadi mereka yang memang dari awal memegang perusahaan ini. Jadi dari segi permodalan ataupun strukturnya, saya lihat masih cukup normal, teman-teman. Lalu untuk laporan keuangan, di sini per 30 April 2023 untuk jumlah asetnya ini mencapai 2,1 triliun. Lalu untuk utangnya tercatat 893 miliar kurang lebih. Maka untuk ekuitasnya di angka 1,28 triliun rupiah. Jadi untuk dari segi aset, utang dan juga ekuitas saya lihat masih cukup normal ya, masih cukup bagus dan juga cukup sehat. Lalu untuk laporan laba ruginya sampai dengan 30 April juga di tahun 2023 tercatat untuk penjualan di angka 745,2 miliar. Terlihat ada peningkatan dari tahun sebelumnya, maksudnya dari tahun 2022 yang berjumlah 639,8 miliar. Lalu dikurangi dengan berbagai beban, maka untuk labanya di sini posisinya masih cukup laba, masih laba ya maksudnya untuk perusahaan ini di angka 49,6 miliar. Ada peningkatan sedikit dibanding tahun sebelumnya, teman-teman. Namun di sini kalau kalian perhatikan ya, untuk labanya hanya di angka 49,6 miliar. Sedangkan untuk jumlah aset dan juga ekuitasnya ini cukup jumbo, bisa dibilang mencapai 1 triliun lebih ya. Jadi kalau saya lihat ini dari segi rasionya ya, rasio untuk laporannya mungkin dari segi rasio labanya ataupun ROE-nya ya, ini cukup kecil. Jadi bisa dibilang cukup rendah nih dari segi rasionya ya. Karena kita lihat ini dengan jumlah aset dan juga ekuitas yang cukup besar. Namun ini perusahaan hanya menghasilkan kurang lebih 50 miliar sampai dengan 30 April di tahun 2023 ya. Jadi untuk rasio cukup kecil. Jadi ini bisa menjadi sebuah note ya untuk kalian yang memang berminat ataupun bisa mau berinvestasi di dalam perusahaan ini. Kemudian untuk kebijakan dividen dari perusahaan ini, yang dimana perseroan memberikan usulan untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya, yaitu 70%. Jadi bisa dibilang cukup besar dari kebijakan mereka ya untuk membagikan dividen ke depannya, dia di angka 70%. Tentu ini mempertimbangkan untuk bagaimana kondisi tahun buku di tahun tersebut ya tentunya, teman-teman. Namun bisa dibilang untuk kalian yang mau memanfaatkan ataupun mencari ya dari segi dividend hunter, ini merupakan sebuah emiten yang cukup bisa dipertimbangkan dengan jumlah total dividen yaitu 70% sebanyak-banyaknya untuk dari segi dividen perusahaan. Oke, next untuk underwriter so far ini kita masih belum dapat untuk porsinya ataupun persentasenya karena masih dalam fase book building. Namun so far ada 2 ya yang seperti tadi saya jelaskan di awal dengan Indo Premier dan juga Maybank Sekuritas Indonesia, teman-teman. Nah, kesimpulannya dari berdasarkan apa yang saya sampaikan dari awal tadi, maka saya simpulkan untuk emiten ini adalah 3 ya. Yang pertama, dari segi prospek usahanya, ini masih cukup bagus dan juga cukup panjang dari segi prospeknya, dikarenakan
digitalisasi di Indonesia itu masih cukup, ibaratnya masih di tahap awal kalau saya bilang. Jadi dari segi prospeknya masih bisa cukup panjang dan cukup bagus, ditambah dengan gaya hidup sekarang ya, yang mulai kepada teknologi. Jadi tentu emiten ini sebagai solusi penyedia IT bisa mempunyai prospek yang cukup bagus ke depannya. Lalu untuk tujuan IPO-nya, tadi yang seperti saya jelaskan di bagian pengguna dananya, mereka gunakan untuk pembayaran hutang, namun lebih kepada hutang yang produktif kalau saya bilang, dikarenakan pembayaran hutangnya kepada bank OCBC yang dari segi suku bunga mungkin cukup tinggi ya, karena mengikuti suku bunga dari Bank Indonesia. Jadi tentu bisa mengurangi beban dari segi hutangnya teman-teman. Dan juga untuk rasio keuangan yang rendah, dikarenakan laba mereka cukup kecil bila dibandingkan dengan jumlah aset ataupun jumlah ekuitas mereka, teman-teman. Itu yang perlu menjadi sebuah note juga ya. Karena jadi ibaratnya untuk return on asset itu jadi cukup kecil, teman-teman. Jadi ibaratnya balik modalnya cukup lama nih dari sebuah perusahaan ini. Nah, dari ketiga kesimpulan tersebut, maka saya berikan rating untuk emiten ini adalah 7/10 ya. Ini saya berikan cukup tinggi karena dari segi prospeknya cukup bagus, yang dimana kita tahu ini merupakan emiten, kalau saya lihat-lihat merupakan emiten IT nomor 3 di Indonesia, teman-teman. Jadi cukup besar untuk dari segi perusahaannya dan mempunyai prospek yang cukup bagus dan bisa berkembang lebih pesat lagi ke depannya ya. Dan ini rating saya berikan kepada emiten ini dengan jangka waktu mungkin lebih kepada investor ya teman-teman ya. Jadi bukan untuk jangka pendek yang memang digerakkan oleh bandar ataupun underwriter ya teman. Oke, jadi itu dia kesimpulannya untuk emiten ini. Jadi berakhir untuk pembahasan kita di episode kupas saham kali ini yang ke-15. Untuk pembahasan masih dengan emiten IPO yaitu MSTI yang bergerak di bidang IT, teman-teman. Oke, jadi nantikan terus untuk episode kupas saham yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk tentu kalian perlu lakukan kembali analisa ulang ya. Jadi perlu kalian juga disclaimer on untuk membaca juga dari segi prospektusnya dari perusahaan ini apabila memang kalian berminat ataupun tertarik untuk berinvestasi di dalam emiten IPO ini. Oke, jadi sampai jumpa di video kupas saham selanjutnya. Akhir kata sampai jumpa dan salam trade in.